Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pertemuan kedua atau pembelajaran kedua masih tentang Microsoft Word ya. Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2007. Ya, ini akan saya perluas dulu gambarnya biar kita enak menggunakannya. Sip. Oke. Setelah kalian menemukan pertemuan awal tadi, kalau kalian memperhatikan dengan baik-baik, maka kalian sudah tahu mana itu menu, mana itu toolbar, mana itu judul, mana itu quick access, mana itu office button, dan lain sebagainya. Nah, di sini pertemuan kita selanjutnya adalah tentang pembuatan teks atau mungkin naskah atau mungkin ya berupa ketikan lah. Ya, intinya itu seperti itu. Jadi, ketika kalian ingin memulai pembuatan sebuah teks atau naskah, itu yang pertama jelas sekali kalian harus mempunyai dokumen area, ya artinya kalian harus membuka lembar kerja pada Microsoft Word. Terus yang kedua, kalian harus atur margin. Nah, kalau sudah berbicara tentang margin dan mungkin ukuran kertas, kalian itu harus siap lari ke page layout, oke? Menunya page layout ya. Nanti kalian akan menemukan toolbar di sana yang namanya margin. Oke, setelah kalian itu, nah saya akan munculkan margin sini yang disebut dengan margin. Oke, di sini kalian akan melihat ada normal, ada narrow, ada moderate, ada wide, dan ada mirrored. Dan ada juga custom margin. Custom margin itu adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk kalian mengatur ukuran daripada margin itu sendiri. Jadi kalian sendiri yang menentukan. Oke, itu untuk memulaikan sebuah naskah gitu yang harus diperhatikan. Terus kita lanjut ke apa ya? Tadi sudah masuk margin. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang mungkin diantaranya yang harus kalian perhatikan itu nanti ketika kalian melakukan custom margin itu akan terdapat top seperti itu, terus bottom, left. Nah, di sini ada top, left, bottom, right ya. Terus ada gutter position and gutter. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal dulu. Yang pertama adalah top. Top adalah jarak antara sisi kertas atas ya, sisi kertas atas dengan teks atau mungkin tulisan kita. Terus ada bottom. Bottom itu adalah sisi bagian bawah kertas. Jadi nanti sama seperti top, cuman di sini adalah pembatas antara sisi bawah kertas dengan teks gitu. Terus ada sebelah left. Left itu artinya kiri. Jadi kalau left di sini itu jarak sisi sebelah kirinya dengan naskah. Terus yang right ya, nanti kalian akan menemukan right di sini kalian akan mengetahui batas-batas daripada sebelah kanan teks dengan kalian, sebelah kanan dari pembatasan yaitu teksnya gitu. Terus ada gutter. Gutter itu adalah jarak spasi tambahan pada margin kiri ya. Jadi ada batasan ketika kalian menggunakan gutter. Di sini maksudnya adalah jarak spasi tambahan pada margin sebelah kiri, artinya sebelah sini ya kalau sebelah kiri. Oke, di situ ada juga gutter position. Nah, di sini ada left kan ya. Terus ada juga top. Nah, gutter position ini apa sih? Letak gutter. Letak gutter itu jadi ketika kalian tadi ya di sini kan gutter itu adalah jarak spasi tambahan. Nah, di sini kalian itu bisa memilihnya itu jaraknya mau di sebelah kiri atau di atasnya gitu. Jadi ketika kalian ingin melakukan penjilitan atau pembuatan makalah seperti itu. Terus ada juga di sana orientation. Nah, orientation sini ada dua, ada portrait, ada landscape. Kalau kita berbicara portrait itu dia kertasnya menghadap ke atas, sedangkan landscape itu menghadapnya ke kiri ke kanan. Itu mungkin kalau portrait itu vertikal gitu ya, kalau landscape itu horizontal seperti itu. Terus kalau preview sini juga ada. Nah, preview itu tampilan layarnya gitu. Oke. Nah, setelah kalian diberikan penjelasan tentang ini, bagian daripada page setup yang merujuk ke arah margin ya, custom ya. Di sini kita tadi berbicara tentang customize daripada marginnya.
Terus apa paper size? Ya, selanjutnya mungkin paper. Nah, selain di sini kalian bisa mengaturnya juga di size. Ya, di sini kalian bisa pilih ukuran kertasnya, terserah kalian sesuai dengan apa yang kertas apa yang dibutuhkan oleh kalian gitu. Apalagi terus kalau misalkan kalian mau custom, ya seandainya kalian mau custom, ya memilih custom seperti ini. Oke. Nah, di sini width adalah menentukan ukuran lebar daripada kertas. Jadi lebar kertasnya itu berapa, sedangkan height di sini menentukan tinggi kertasnya. Jadi tinggi kertasnya berapa yang ingin kalian inginkan sesuai dengan ukuran kertas yang mau kalian print. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lari ke bagian bagaimana sih cara atau mungkin langkah dalam melakukan penulisan. Yang pertama, jika kalian ingin menulis sebuah tulisan dengan huruf kapital, itu kalian bisa menggunakan shift. Jika ya caps lock kalian tidak bisa digunakan. Bedanya caps lock sama shift di sini adalah kalau caps lock itu secara otomatis dia akan menjadi huruf kapital semua ketika kalian ketik. Kalau di off kan caps locknya, maka dia akan kembali normal ke huruf kecil seperti itu. Sedangkan shift itu hanya satu alfabet saja gitu yang besarnya kalau kalian menggunakan shift. Nah, terus dalam pengetikan juga kalian harus perhatikan besar kecilnya huruf gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ketika penghapusan. Di sini penghapusan sebuah teks itu kalian bisa menggunakan backspace ya ataupun delete. Nah, bedanya di sini. Misalkan kita tuliskan sebuah kata hero itu. Nah, seperti itu. Jika kalian melakukan backspace, maka yang terjadi adalah penghapusan sebelah kiri tulisan. Nah, pokoknya hilang kan? Coba kalau kalian perhatikan, saya pindahkan garisnya atau titiknya itu, ya garis lurusnya itu saya pindahkan ke sini dulu. Misalkan gini, kita ulangin backspace-nya jadi kosong. Ya, dia menghapus sebelah kiri. Dan sekarang kita coba menggunakan delete. Bedanya delete sama backspace itu di sini kalian akan tahu. Nah, jadi kalau kalian menggunakan backspace tadi, ya dia akan menghapus di sebelah kiri, sedangkan kalian menggunakan delete dia akan menghapus dari sebelah kanan. Itu perbedaannya. Oke, ini perhatikan. Tuh, delete itu ya. Sedangkan backspace ya seperti itu. Oke, selanjutnya kalian akan jika ingin turun ke bawah, kalian cukup tekan enter saja gitu ya. Terus untuk memasukkan sebuah paragraf, kalian bisa menggunakan tab pada keyboard kalian seperti itu. Terus untuk memberikan spasi, jelas ya pakai spasi. Terus apalagi ya, ketika kalian ingin menuju ke awal kalimat teks itu kalian tekan home pada keyboard kalian, nanti akan ada home di sana. Terus kalau menuju akhir kalimat kalian menggunakan kata pada keyboardnya M seperti itu. Terus untuk mengaktifkan angka nih, kalau angka pada keyboard itu biasanya akan ada namanya numlock. Nah, numlock ini tidak semua laptop memilikinya gitu. Seperti yang saya jelaskan pada awal pembahasan, numlock itu tidak semua laptop punya, hanya laptop yang memiliki ukuran layar 17 in atau mungkin di atas daripada 15 in seperti itu. Nah, itu baru ada numlock. Jadi numlock ini fungsinya untuk mengaktifkan angka-angka ya, mengaktifkan angka-angka. Oke, itu yang harus kalian perhatikan daripada pembuatan teks ketika ingin melakukan sebuah penulisan. Terus yang selanjutnya adalah pengaturan perataan teks. Nah, jadi di sini juga penting nih, gitu kan. Ya, kalau kita berbicara pengaturan perataan teks itu kita larinya adalah ke home. Jadi page layout ini kita sudah akhiri dulu dari margin sama size, terus orientation ya itu. Oke, kita lari ke home sekarang. Perhatikan di bagian paragrafnya ini. Nah, di paragraf ini nanti akan ada yang namanya alik text gitu kan, atau alik left text gitu. Terus ada center juga, ada juga alik text right. Ya, ini yang left, ini yang center, ini yang right, dan ini ada satu lagi justify. Oke. Jadi kalau kalian menggunakan alik left itu perataan teksnya akan menjadi sebelah kiri
Itu. Ini akan tetap ada di sini tulisan hero itu. Ini akan ada tetap di sebelah kiri karena kita menggunakan alik text left gitu. Jalan pintasnya apa? Kalian cukup menggunakan CTRL sama L. Jadi CTRL plus L gabungin itu ya, secara otomatis dia akan menggunakan jenis paragraf tipe alik text left. Oke, selanjutnya adalah center. Center ini itu berada di tengah-tengah daripada kertasnya gitu. Kalau center, dia tulisan hero itu akan ada berada di tengah. Contohnya seperti apa? Ya, seandainya ini saya klik, tuh dia akan ada di tengah. Tapi kalau kalian ingin menggunakan secara otomatis gitu ya, kalian bisa menggunakan namanya jalan pintas atau tombol navigasi, yaitu CTRL sama E. Oke, seperti itu. Terus alik right. Nah, kalau alik right itu rata sebelah kanan gitu. Jadi kalau ketika kalian ingin menuliskan sebuah tulisan dari sebelah kanan, gunakan alik right. Ya, jalan pintasnya atau tombol navigasinya adalah CTRL sama R seperti itu. Set. Nah, jadi kan rata sebelah kanan. Terus satu lagi yang terakhir, Just TV. Just TV ini adalah sebuah teks untuk meratakan kiri kanan maupun tengah seperti itu. Cuman di sini kita nggak bisa pakai. Kenapa? Karena teks ini tidak panjang gitu kan. Seandainya nih saya copy seperti itu ya. Kita copy, kita lihat fungsi daripada Just TV-nya itu apa sih gitu kan. Intinya Just TV adalah rata kiri dan kanan. Oke, kalian perhatikan dulu. Tuh, ya. Jadi dia rata kiri maupun kanannya. Nah, seperti itu. Jadi rata teks kiri dan kanan itu adalah fungsi daripada Just TV. Kalau kalian menggunakan alik left text, itu hanya rata sebelah kirinya saja tuh, dan dia tidak rata ke sana sananya gitu. Terus kalau kalian center, itu CTRL sama E maka akan berubah jadi ada di tengah. Sedangkan kalau kalian menggunakan right itu CTRL sama R. Sedangkan yang ingin menggunakan Just TV itu CTRL plus C. Seperti itu. Terus apalagi ya? Kalau kalian ingin menambahkan memformat karakter huruf pada naskah atau pada teks ya. Jadi kalian ingin merubah-rubah gitu kan tulisannya, kalian bisa lari ke font. Nah, di sini ada yang namanya font. Jadi font ini adalah sebuah tulisan yang bisa kalian rubah-rubah sendiri. Tuh ya, bisa rubah-rubah sendiri. Ini adalah font size seperti itu. Ini adalah bold jadi untuk menebalkan tulisan. Ini adalah italic untuk memiringkan tulisan, dan ada juga underline untuk menggarisbawahi tulisan. Terus kalian bisa merubah warna-warna daripada tulisan kalian sendiri, itu daripada color. Oke. Nah, lagi cukup ya, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jadi kalau mau menggunakan font ini itu bold CTRL plus B, terus I itu adalah italic CTRL plus I, terus U ada CTRL, underline ada CTRL plus U itu. Jadi ini adalah navigasinya. Nanti kalian ketika di kursornya kalian arahkan ke bold ini, maka nanti akan muncul sendiri. Jadi situ ada tulisan CTRL plus B. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.